Haleluya, haleluya. Glory to the Lord. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, selamat pagi Roh Kudus, Kau ada di tengah-tengah kami. Engkau hendak berbicara kepada gereja ini. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang Roh Kudus hendak katakan kepada jemaat. Kami buka telinga rohani kami ya Tuhan. Berbicaralah sekali lagi. Perkaya hidup kami dengan rema dan firman-Mu. Beri kami prinsip ilahi. Agar kami semua bisa berjalan dalam kebenaran. Hidup kami menyenangkan Tuhan. Tujuan dan sasaran Tuhan tercapai semua dalam kurun waktu hidup kami yang sementara di dunia. Sampaikan sabdamu, sembunyikan hambamu di balik salibmu. Selalu, senantiasa ya Bapakku. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom semua, selamat pagi. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk. Hari ini senang sekali bisa melayani bersama dengan tim AOG, Praise and Worship kita dari Army of God, dari anak-anak muda gereja ini. Kita berikan tepuk tangan untuk mereka, kasih semangat. Puji Tuhan ya. Sebelum saya sampaikan firman yang saya sudah siapkan untuk hari ini, ada beberapa laporan event-event yang sudah lalu. Baru saja kita adakan KKR Praise the Lord dengan anak-anak kecil. Ajari mereka bagaimana untuk memuji serta menyembah Allah sejak masa muda. Lalu kemudian ada GMS Run. Siapa di sini ikut waktu kemarin lari berapa kilo itu? Puji Tuhan loh, saya lihat gak kalah yang kaum seniornya juga lari 5 kilometer ya. Anak-anak kecil 500 meter. Lucu-lucu anak-anak kecil ya. Dan anak-anak muda tentunya kuat sampai 10 kilo segala. Oh itu gak ada apa-apanya bagi yang sudah biasa lari. Kita saksikan yang satu ini dulu sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Mari. Yang hatinya memuji sejak masa mudanya, hatinya itu subur ditanami firman. Puji Tuhan ya, gereja ini senantiasa bergerak, haleluya. Kita juga di streaming di mana-mana. Hari ini adalah streaming Sunday. Gereja kita di mana-mana menyaksikan khotbah saya. Hari ini berjudulkan seperti yang terakan di depan, Tuhan bagi segala usia, hikmat di setiap dekade hidup kita. Hari ini ada 3 generasi minimal yang tercakup dalam firman yang disampaikan. Lalu di setiap ibadah, saya akan interview 1 anak muda yang berbeda-beda tentunya setiap kebaktian untuk menyuarakan aspirasi hati mereka. Barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang Roh hendak katakan pada jemaat. Kita perlu dengarkan muda-mudi kita agar jangan menjadi generasi terhilang seperti di Korea. Saya percaya gereja kita ini gereja multi generasi. Artinya kita saling peduli. Kita itu saling
coexist bahasa Inggris. Artinya kita itu saling berdampingan. Orang muda tidak bisa hidup tanpa orang tua. Tapi orang tua tanpa anak muda, mimpi mereka nggak akan jadi. Dibutuhkan visi anak-anak muda agar mimpi orang tua digenapi. Anak kecil juga sama, they look up to us. Mereka sungguh-sungguh memandang ke kita, koko-kokonya, papa mamanya, kakak-kakaknya dan orang tuanya. Makanya itu kita harus mendengarkan setiap generasi. Saya tergerak hari ini untuk bicara tentang ini. Bahwa ada hikmat Tuhan di setiap usia kita. Tuhan kita itu segala umur. Tuhan kita itu relevan bagi anak kecil, orang muda, hingga orang-orang yang lansia atau lanjut usia. Di gereja kita setiap usia, setiap umur ini kita rayakan sebagai kemenangan dari Tuhan. Setiap kita bisa dipakai berapapun umurnya. Saya ajak kita buka dulu Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17. Dari khotbah Petrus di Yerusalem. Petrus mengutip Yoel, Nabi Perjanjian Lama, begini bunyinya saat Pentakosta. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Saya ulangi. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah. Inilah karya Roh Kudus di akhir zaman. Bahwa aku, kata Tuhan, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Daging darah ini akan terima roh Allah. Apa yang terjadi di hidup kita? Darah daging pun beda-beda usia. Anak umur 5 dan orang umur 50 tahun beda pikirannya. Tapi Roh Kudusnya sama. Nah, Roh Kudus itu bekerja seperti apa ya? Di setiap dekade yang berbeda itu, atau setiap penggalan waktu, misalkan before 30, sebelum umur 30, atau orang-orang bilang bahwa life begins at 40, hidup itu dimulai umur 40. Apakah betul? Apakah sungguh? Bisakah kita hidup tanpa Kristus? Umur 40 ke atas, mulai sakit-sakit encok semua ya kan? Pikirannya dulu gak pernah soal kesehatan, sekarang sadar. Orang umur 40 ke atas, mulai ada rasa-rasa takut yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Takut ditinggal sama pasangannya. Lalu mulai panic attack itu biasanya kebanyakan terjadi di orang-orang yang usianya lebih tua. Tapi sekarang juga mutakhir sekali, anak-anak muda pun mengalaminya. Karena sosial media itu membuat dunia itu jauh lebih sepi. Sadarkah Anda bahwa sosmed itu dibikin memang untuk kita tidak berinteraksi? Supaya kecanduan dengan itu, karena yang diuntungkan aplikasi. Jadi sebenarnya lebih banyak depresi sekarang, orang-orang stres di kaula muda. Dan yang namanya jumlah orang-orang yang bunuh diri di negara-negara tertentu itu luar biasa. Indonesia belum seberapa, tetapi saya rasa kalau kita nggak hati-hati akan menyusul juga. Tempat-tempat yang sangat dikagumi oleh orang-orang muda seperti Korea, waduh, lihat drama beda dengan kalau hidup di sana. Beberapa orang teman-teman Korea saya beritahu nggak gampang di situ tuh bullying terjadi. Kalau kurang cantik aja atau kurang tampan bagaimana? Wah, hari-hari ini dunia ini semakin gelap. Gereja harus speak up. Gereja harus angkat bicara. Puji Tuhan di gereja kita, setiap usia ministrinya kuat. Gereja kita punya CG kita itu segala umur. Dibagi juga sesuai dengan umurnya. Di AOG Army of God yang minggu depan ini akan ada konferensi yang belum mendaftar langsung saja yang before 30. Itu penting sekali untuk kita mendapatkan asupan iman sesuai dengan usia kita. Makanya di sini juga ada voltage. Kebaktian saya minta diadakan di setiap gereja kita. Setiap akhir pekan itu yang masuk dulu dalam hadirat Allah sebagai gereja, itu gereja anak kita. Makanya di sini bukan namanya sekolah minggu, tapi gereja anak.
Alkitab mengatakan kalau Roh Kudus turun ke atas semua manusia, maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Apakah berarti setiap anak kecil jadi nabi? Enggak. Apa artinya anak-anakmu akan bernubuat oleh kuasa Roh Kudus? Begini loh, berarti mereka itu sudah bisa tahu sesuatu. Buat apa kita itu punya roh Allah kalau kita nggak tahu masa depan kita? Bedanya apa sama orang dunia? Meskipun kita tidak pernah tahu persis apa yang akan terjadi esok hari, atau bahkan 5 menit nanti, atau bahkan 2 detik dari sekarang. Tetapi kita punya janji Tuhan, kita punya iman. Anak-anak bernubuat itu artinya anak-anak nggak lagi seperti orang dunia yang tumbuh dewasa entah jadi apa, bahkan secara seksual aja tidak ditentukan, LGBTQ segalanya. Kita punya norma, kita punya prinsip firman. Anak-anak harus diajari dalam takut akan Tuhan. Bukan hanya itu, nggak sampai di sana. Artinya anak-anak akan bernubuat itu poin pertama munculkan di sini. Berarti umur 12 sudah bisa tahu mau kuliah apa dan menjadi apa. Ini hasil doa saya, munculkan di depan ya poinnya, ikuti saya multimedia. Umur 12 sudah bisa tahu mau kuliah apa dan menjadi apa. Waktu saya berdoa ya untuk anak-anak kita, mungkin bagi beberapa bapak ibu yang lebih tua, itu berarti cucu Anda. Saya dapatkan kalimat hikmat ini dari ayat yang kita baca. Bahwa umur 12 sudah bisa tahu mau kuliah apa dan menjadi apa. Papa mama harus punya visi untuk anak-anaknya. Jangan suruh mereka jadi sesuai dengan harapan kita. Tetapi kita harus menjadi pengintai mereka di tanah perjanjian yang Tuhan berikan untuk anak-anak kita. Saya mengacu pada Tuhan Yesus umur 12 sudah bisa berdebat dengan ahli Taurat. Ya kan itu Tuhan ya? Enggak loh. Tuhan Yesus gak main curang. Waktu Tuhan Yesus pelayanan di Galilea nanti public ministry-nya, Tuhan Yesus selalu menyebut dirinya sebagai anak manusia. Artinya dia punya garis start yang sama. Bedanya cuma satu. Dia gak punya bapak. Dia lahir dari Maria seorang perawan. Bedanya cuma satu, tapi Tuhan Yesus juga perlu dihinggapi Roh Kudus saat baptisan. Tuhan Yesus tidak mengandalkan kekuatan ilahinya sebelum dunia dijadikan. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada tubuh Kristus yaitu kita. Bagaimana kita juga harus dituntun dan dipimpin oleh Allah Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus di umur 12 sudah bisa mengerti kehendak Bapaknya. Udah bisa bertanya jawab dengan orang-orang, dengan ahli Taurat di rumah ibadat. Selain itu, saya juga teringat Yusuf. Yusuf itu umur 17-an kurang lebih ketika dia terjual ke Potifar. Sebelum itu dia sudah dapat mimpi, entah umur berapa, tapi kayaknya koko-kokonya gak suka hati. Dia sudah diberitahu suatu hari dia akan jadi pemerintah, meskipun gak tahu persis jalan hidupnya. Nanti gimana caranya Tuhan bawa dia dari sini ke sana. Tapi Yusuf itu sudah paham bahwa Allah punya kepentingan dalam hidupnya. Dibutuhkan karakter memang yang ditempa, sehingga nanti dia baru jadi. Tapi di umur-umur belasan itu dia sudah mengerti. Anak-anak kita umur belasan mungkin masih bengong. Gak punya prinsip apa-apa, bukan sepenuhnya salah papa mama, tapi papa mama bisa andil di dalam kehidupan anak-anaknya. Mari kita jadi imam yang sengaja. Kalau Anda punya anak ya, kalau Anda tidak, anak Anda sudah besar, sekarang anak Anda punya anak, maka Anda ingatkan anak Anda untuk bimbing anak mereka. Paham maksud saya? Penting. Jadi reminder terus buat anak Anda agar memperhatikan cucu Anda. Agar jangan terlalu sibuk bekerja. Sibuk bekerja sih pasti. Apalagi kita sudah mulai normalisasi. Tetapi jangan sampai terlalu sibuk untuk putra-putri. Sibuk boleh, saya juga orang sibuk. Kesibukan saya banyak. Tetapi saya tidak pernah terlalu sibuk for my family. Sebelum tadi bahkan saya berkhotbah ini, saya telepon dengan anak-anak saya yang sekolah di luar negeri, beda zona waktu. Anak kami tinggal satu yang di Indonesia. Saya didoakan oleh mereka berdua. Ya, anak saya satunya pelayanan hari ini dengan AOG di sini. Saya didoakan oleh anak-anak kami.
sebelum saya naik ke atas panggung ini berkhotbah kepada Anda. Busy? Yes. But never too busy. Tidak boleh terlalu busy untuk interaksi dengan orang-orang yang Anda kasih. Percaya nggak, Roh Kudus itu diberikan ke anak-anak Anda, anak-anak kita, supaya mereka bisa tahu, mereka itu bisa bernubuat. Nggak usah nubuat untuk orang lain dulu, itu nabi atau nabia, nubuat untuk hidupnya. Andai ku tahu ini lebih early ya. Iya, makanya generasi berikutnya lebih bagus dari kita. Saya aja bertobat kenal Kristus baru umur 18. Penyesalan saya terbesar dalam hidup salah satunya adalah kok nggak kenal Tuhan lebih awal. Jadi kita di sini tahu bahwa itu mungkin terjadi. Itu possible, bukan impossible. Bahwa anak kita umur 12 sudah bisa mengerti. Samuel umur 6 lagi. Umur 6-7 lah ya. Masih kecil itu diserahkan ke bait Allah. Dengar suara Tuhan 3 kali memanggilnya Samuel, Samuel. Dia kira itu suara Eli. Our children have a divine calling. Anak-anak kita punya panggilan ilahi. Cucu kita juga. Dan kita juga sebenarnya. Makanya gak telat. Lebih baik menyusul. Makanya Roh Kudus gak hanya bekerja di kalangan anak kecil. Tapi Roh Kudus juga bekerja di kalangan lanjut usia. Nanti kita baca. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Teruna ini maksudnya orang muda. Mirip dengan kata taruna kalau seumpamanya kita melihat mereka yang sekarang lagi dikaderkan sekolah untuk menjadi tentara. Wah, itu biasanya masih kurus-kurus gitu ya. Kurus-kurus, mereka tegap-tegap tinggi-tinggi, tingginya kurang lebih, lalu cepak-cepak kepalanya, ya kan, digundul begitu. Tapi atletis sekali, berseragam, wah. Ganteng-ganteng, cakep-cakep. Itu gambaran tentang teruna juga. Orang-orang muda akan mendapat penglihatan-penglihatan. Kalau calon tentara itu indahnya di uniform atau seragamnya, anak-anak muda gak perlu pakai seragam apa-apa. Seragammu, hai muda-mudi, yang before 30, yang umur belasan dan sampai umur 30 itu, seragamnya adalah tujuan hidupnya yang jelas. Do you have a vision for your life? Apakah Anda punya tujuan hidup? Apakah punya visi kehidupan? Anak-anak muda itu sudah seharusnya mempersiapkan diri baik-baik. Jangan sampai di usia tertentu, bukan lagi usia anak nih. Ini bukan elementary, ini sudah usia pelajar minimal SMP, SMA, kuliah. Sampai yang baru menikah, kalau orang Yahudi bedanya sama orang Indonesia. Dalam gereja kita itu before 30 namanya. Kalau orang Yahudi itu disebut orang muda itu before 40. Sebelum umur 40. Itu youth bagi mereka. Ya. Dan di umur 40, itu anak-anak muda di Israel. Dan kalau saya melihat Israel ya, waktu bulan ini kan kita pergi. Waktu masuk ke sana, semua anak muda di situ wajib militer. Karena negara kecil, banyak musuh kanan kiri. Itu yang pegang senjata, itu orang-orang muda. Dan bukan hanya yang cowok, yang cewek juga. Karena negara ini negara yang selalu syarat perang, maka yang perempuan juga harus wamil, wajib militer. Tapi lebih sedikit waktunya daripada yang laki-laki. Laki-laki mungkin berapa tahun, perempuan hanya separuh atau 3/4-nya. Kalau Anda lihat gitu ya, saya lihat di jalanan kadang-kadang saya melihat mereka itu, saya itu karena saya cinta orang-orang muda. Saya itu senang sama orang-orang muda. Dan saya melayani Tuhan sejak saya masih muda. Saya melihat mereka itu saya kagum gitu. Wow, masih muda sudah bela negara. Bela negara. Itu semuanya gak tentu profesional tentara. Mereka dilatih secara profesional. Tapi mereka itu mungkin di dunia bisnis, mereka guru. Mereka mungkin saintis, mungkin kerja di laboratorium, tetapi mereka harus begini dulu. Bela negaranya berapa tahun. Kok gak diutus sebagai tentara itu orang tua ya? Saya gak pernah lihat yang sudah tua, lansia pegang senjata. Karena negara pasti dikecam kalau mengutus orang tuanya ke medan perang. Kok gak anak kecil ya? Sebagai kekejian, kalau kita melihat foto anak kecil rokokan,
lalu pegang senjata senapan mesin. Itu biasanya di negara-negara perang dan banyak terorisme. Kalau anak kecil diutus ke medan perang, itu kejahatan. Makanya anak muda itu paling maju. Mereka harus punya visi. Papa mama bergantung visimu loh nak. Papa mamanya boleh berhasil, anaknya melempem percuma. Kalau masih kecil nggak apa-apa, tapi kalau sudah usianya usia dewasa muda, tidak punya visi tujuan, nggak punya beban, celaka tuh papa mama. Kasihan mereka, tetapi juga nggak bisa salahkan anak muda. Kadang-kadang memang orang tua tidak pernah investasi apa-apa di muda-mudinya. Hanya buka mulut kalau kita marahi mereka, kalau kita temukan sesuatu di mana kita keberatan. Orang tua, tapi belum telat, ada Roh Kudus yang bisa pulihkan hubungan. Tapi lihat, orang-orang muda yang akan diutus ke medan perang, tidak heran, muda-mudilah yang menjadi ujung tombaknya. Dan para teruna harus punya penglihatan. Penglihatan ini bukan sekali lagi, bukan seperti Nabi mendapatkan sebuah vision gitu, tapi you have a vision. You may not be seeing a vision, but you have a vision. Nggak tentu kita itu melihat sebuah penglihatan, tapi kita semua harus punya penglihatan. Bukan melihat penglihatan, tapi mendapat penglihatan kalau kita baca ayatnya secara seksama. Tidak semua orang nabi atau nabiah, tapi setiap anak muda harus jadi visionaris bagi hidupnya. Oleh karena itu, poin nomor 2 sebagai berikut, umur 30 sudah bisa memimpin dengan visi yang matang. Gak tentu semua jadi orang besar menurut standar dunia, atau menurut ekspektasi papa mama, tapi umur 30 hidupmu sudah harus mapan inside of you. Mapan itu gak tentu secara finansil, finansil juga saya yakin akan menyusul segala berkat. Kalau kita nggak ngawur dan berfoya-foya, kalau kita menabung dari masa muda, pasti umur 30 itu kita lebih mapan. Orang lain hanya bisa cerca kita, lu kok begini, kok begitu. Lu ya jangan iri. Wong aku ini merintis karirku dari umur berapa, kamu masih dugem melulu. Nah sekarang saya umur 30, saya sudah mapan ya. Sana belum ya, terserah. Dalam hubungan saya sudah mapan. Dalam karir saya sudah mapan. Mapan itu bukan berarti bisa beli apa aja. Financial freedom itu nggak ada sih sebenarnya. Apa itu financial freedom? Konglomerat pun masih mau sesuatu kok. Paling tidak masih mau 1 nol lagi di belakang angka harta mereka. Selalu kurang 1 nol. Setiap orang itu selalu kurang 1 nol. Kalau kita hanya kejar harta, kita itu hanya kejar nol. Tapi orang-orang muda, umur 30 sudah bisa mapan visinya. I know what I want. Waktu umur 30 jangan mulai cari. Mulai cari ginilah ya bahasa sehari-harinya, mulai cari lu mau apa. Umur 30 itu saya sudah tahu saya itu mau mati dengan apa. Waktu saya umur 30 makanya ada buku saya namanya Before 30. Saya sudah tahu kok. Saya mau mati dengan ini. Membangun 1000 gereja, 1 juta murid. That's it. Saya sudah temukan apa yang saya mau, saya inginkan. Saya tidak akan menyimpang ke kiri atau ke kanan, doakan. Itu aja yang ku mau. Umur 30 saya tidak cari sesuatu lagi. Sehingga nanti waktu umur 40 jangan menggila seperti beberapa orang yang namanya midlife crisis atau krisis tengah baya. Dulu biasanya suka strip-strip, sekarang suka bunga-bunga. Dulu suka istri, sekarang suka istri orang. Gak boleh. Biasanya orang yang mencari itu rebel kedua kali atau berontak lagi itu karena mereka tidak pernah mapankan pikiran. Kalau kita mapankan pikiran, 40 ke 50 itu bukan graveyard atau bukan kuburan. Banyak orang tenggelam di situ. Demikian juga pemimpin-pemimpin biasanya membuat manuver-manuver yang tidak perlu, termasuk gereja yang dipimpin oleh 40-an sekian, lalu tiba-tiba berubah-ubah visinya. Mau ini, mau itu, nggak tahu maunya apa. Lalu membuat suatu visi yang sama sekali tidak berkenaan dengan amanat agung. Gereja ini berjalan dan bertumbuh. Tahu nggak kenapa gereja ini terus bertumbuh? Karena gereja ini bertumbuh terus di atas kestabilan. Stabil, konsisten, di-play lagi coba.
khotbah-khotbah kami 10 tahun lalu, Anda tidak akan lihat bedanya kecuali pendalamannya aja. Tetap sama visinya. 20 tahun lalu tetap bicara soal jiwa-jiwa. Enggak beda. Bedanya cuman apa? Cuman title-nya aja. Dulu anak muda kita lebih radikal. Judulnya A Trip to Hell. KKR penginjilan, kesaksian saya tentang neraka dan firman Tuhan tentangnya. Tapi sekarang, besok hari Jumat ini, kita akan adakan di streaming juga. Meskipun di dalam konteks AOG Conference, tetapi tetap akan diikuti KKR-nya. Biarkan semuanya, biarkan semua CG turut berpartisipasi di dalamnya. Tapi judulnya bukan lagi TTH, judulnya apa kata Alkitab tentang neraka. Sebenarnya gak ada bedanya. Pertama kali saya KKR itu tahun 2023 tahun lalu. And I'm still doing that. Titelnya aja beda. Judulnya beda. Sekarang namanya apa kata Alkitab tentang neraka. Kami bisa lebih matang, jauh lebih matang dalam cara metode kami dan sebagainya. Tapi tidak ada perubahan dan pertukaran bayangan. Umur 30 itulah orang mencapai kestabilan. Dan dia akan hidup dengan itu, mati dengan itu. Itu pekerjaan Roh Kudus. When you're 30 years old, you should be reliable. Waktu umur 30, Anda sudah harus menjadi orang yang dapat dipercaya. Bisa diandalkan. Bisa menjadi tumpuan. Tulang punggung keluarga atau bukan. Tapi bisa diandalkan. Tapi umur 30 biasanya, kalau orang belum sungguh-sungguh berserah penuh pada Roh Kudus, maka dia pasti akan goyang nanti di umur 40-50 itu. Dan mulai muncul teenager baru. Ya, mulai muncul teenager baru. Anak umur 17 kembali lagi. Bukan anak baru gede, ABG, tapi anak yang sudah lama gede. Baru kembali jadi remaja lagi. Bapak Ibu Saudara, umur 30 ini saya ingat tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita. Ketika umur 33,5 mati di Kalvari. Umur 30 memulai public ministry-nya. Daud umur 30 mulai memerintah sebagai raja. Di Hebron, 7,5 tahun. Lalu di Yerusalem, kemudian sisanya 40 tahun dia memerintah. Daud umur 30 menjadi raja, Yusuf menjadi perdana menteri. When he was 30, umur 30 tahun. Kita tidak harus jadi perdana menteri. Mungkin beberapa di antara kita jadi ibu rumah tangga, tapi ibu rumah tangga yang bisa diandalkan oleh anak-anaknya. Keluarganya stabil, tenang, penuh dengan shalom peace. Di umur 30 itu. 30 is a very beautiful age. Kalau saya ngomong 30 ini dekade ya. Kalau Anda sudah 37 segalanya termasuk lah ya, kurang lebih. Tapi saya berdoa di dalam nama Yesus Anda memperoleh hikmat Allah ini. Lalu habis itu dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi di sini. Tulis dulu yang nomor 3. Umur lansia menjadi aset yang berharga bagi generasi muda. Jadi aset ya, jadi berkat, bukan jadi beban. Saya nggak bisa mengacu kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus hanya sampai 33,5. Lalu diangkat ke sorga. Jadi saya melihat tokoh lain seperti Abraham. Abraham itu di akhir hayatnya, dia tidak jadi beban. Dia jadi berkat buat anak cucunya. Kalau Anda lihat. Lalu Musa di usia tuanya, nggak jadi beban loh. Bukan hanya itu, secara fisik Musa sehat. Nggak perlu dituntun lagi tuh si Musa. Nggak jadi beban. Musa itu menjadi hikmat. Ajarkan pada Yosua. Musa adalah satu orang tua yang saya pandang sebagai teladan yang luar biasa. Bagaimana orang tua bisa regenerasi kepada pemimpin berikutnya. Itu Musa ya. Dia tahu gak banyak orang tua punya hati begini loh. Yang bisa menerima, aku bukanlah pilihan Tuhan sekarang. Tapi Yosua
luar biasa loh. Dia tahu bahwa dia akan mati di padang gurun, ada ceritanya sih. Dia nggak jadi masuk ke tanah perjanjian. Dan karena Musa tahu, dia malah nggak sekat Yosua. Biasanya kalau kita tahu kita bukan, ayo sama-sama hangus. Bumi hanguskan. Musa nggak begitu. Dia persiapkan Yosua, diajari, diberikan keberanian. Bahkan dia urapi, didoakan. Yosua udah mulai pimpin perang. Musa cuman angkat tangan, Harun dan Hur di kiri kanan. Dia mulai angkat tuh Yosua. And I admire Jesus of course. Dan Tuhan Yesus sekalipun tidak sampai usia manula. Tapi Tuhan Yesus itu sejak hari hari pertama memulai pelayanan pulang dari padang gurun. Dan pulang dari padang gurun kan dikatakan di Alkitab. Berkuasalah Roh Kudus atas Yesus. Ketika dia mulai datang ke Galilea. Hal pertama yang Yesus lakukan adalah doa semalam-malaman. What did Jesus do? Yesus berdoa semalam-malaman untuk apa? Untuk mencari 12 muridnya. Hari ke-1 Yesus pikirkan successor. Hari perdana pelayanannya secara formal launching date-nya Tuhan itu ya pulang sekembali dari pencobaan di padang gurun itu. Yesus langsung minta Bapa 12 penerus dan disiapkan 3,5 tahun saja. Yesus mengubah mereka dari nelayan menjadi rasul-rasul yang besar, menjadi rasul bangsa-bangsa. 12 minus 1, Yudas Iskariot, pilihan sendiri, bunuh diri. Kagum saya. Musa, Abraham, Samuel, yang saya sebut tadi itu umur 6 tahun tuh. Samuel ini di masa tuanya, doanya itu they coveted. Mereka itu menginginkan, bangsa Israel menginginkan doanya Samuel. Sehingga waktu Samuel berdoa itu sampai ada halilintar guntur, sampai mereka semua ketakutan. Dan Samuel diminta untuk mendoakan. Meskipun mereka sudah tidak perlu Samuel lagi, tapi mereka masih butuh Samuel. Bisakah skenario waktu nanti suatu hari, saya belum sih, kalau di sini ada yang sudah lansia, tapi saya wakili semua aja ya, kalau suatu hari kita semua lansia. Bisa nggak kita itu berada di titik orang nggak perlu kita lagi, tapi orang masih butuh sama kita. Nah itu apa? Itu bukan lagi posisi kita, pos kita. Itu sudah bicara tentang teladan kematangan. Itu sudah bicara tentang pengalaman. Nothing could substitute for. Tidak ada yang bisa menggantikan years and years of walking with Jesus. Bertahun-tahun berjalan bersama dengan Tuhan itu tidak bisa digantikan. Sampai kapanpun anak-anak kita mau dewasa, mereka pasti akan masih membutuhkan seorang papa, seorang mama yang takut akan Allah, yang bisa mereka look up, mereka bisa lihat dan berkata, itu contohku tentang pernikahan. Gak usah cari pencitraan yang ada di sosial media. Percayalah, Anda mau cari cinta sejati, carilah mereka yang sudah menikah lama, awet dan saling mengasihi. Dan saling menjaga. These are your true heroes. Zaman sekarang ini semua orang mau buat konten. Nggak perlu lah. Menurut saya konten itu nggak bisa digantikan dengan ini. Tahunan emas. Bagaimana orang itu berjalan dengan Tuhan. Saya percaya sampai kapanpun anak-anak cucu kita akan membutuhkan kita. Belum lagi wejangan hikmatnya. Samuel belum lagi doa dan imannya. Seolah-olah kalau tidak mempan di generasi anak muda. Berdoa. Doanya papa mama pasti didengar sama Tuhan. Itu ada perasaan itu luar biasa. Itu bagi orang muda. Itu tempat bertumpu, itu tumpuan. It's not the nicest feeling, percayalah saya. Bukanlah perasaan yang paling nice, yang paling enak. Ketika Anda berada di ujung tombak atau di food chain atau di mata rantai makanan, kalau Anda lihat hukum rimba, maka di mata rantai itu, yang paling top itu singa. Paling top singa. Singa makan segalanya. Hanya kalau singa mati, dia akan dimakan sama hewan-hewan kecil yang membusukkan tubuhnya. Jadi mata rantai itu berputar ya kan, tapi yang di ujung atas itu kan singa. Gak gampang loh. Kalau kita itu dalam iman itu berada di mata rantai atas.
kita tidak punya tumpuan, itu tempat yang sangat kesepian. Saya harapkan anak cucu kita akan hidup dalam a better world, dunia yang lebih baik, di mana mereka tidak perlu merasa sendiri. Sekalipun mereka nanti suatu hari yang beraksi. Karena yang maju perang itu kan bukan manula, yang maju perang itu anak muda. Ketika mereka maju di depan itu, mereka tahu bahwa mereka punya support system yang paling wahid, yang paling luar biasa. Papa mama yang sudah punya uban dengan Tuhan. I will always pray for you, my son. Itu adalah sebuah support yang tak terhingga. Mungkin anak Anda punya sekretaris, anak Anda punya kongsian, anak Anda punya pegawai, mungkin satu gudang. Tapi tidak ada yang bisa menggantikan tempat imam dalam hidup mereka. I am behind you. Dan ketika anak datang dengan menangis dan berkata, aku gagal pak, aku gagal ma. It's okay. Gak apa-apa. Wow itu. Saya harap kita semuanya waktu lansia berada di posisi Samuel itu. Mungkin kita perlu bantuan lah. Tidak ada orang yang namanya kalau semakin tua umur lansia pasti secara fisik butuh bantuan. Tapi saya rasa itu pun tidak jadi keberatan. Kalau secara emosional, secara batinia, kita tidak memberi alasan anak-anak kita berat sama kita. Bukan sebagai orang tua atau senior yang mengutuki juniornya. Bukan, tetapi sebagai apapun secara fisik yang perlu dibantu. Saya percaya anak cucu tidak akan pernah keberatan. If they cherish you. Kalau mereka mengasihimu, apalagi mengagumimu. Wow. Bapak ibu saudara, umur lansia kita berdoa. Roh Kudus bekerja demikian rupa memberikan orang tua mimpi. Ada sebuah kedalaman yang bisa diberikan kepada kaula muda. Umur lansia, Roh Kudus masih bekerja. Orang tua akan mendapat mimpi. Tuhan masih berikan mimpi tentang anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya masih menginginkan sebuah pembicaraan. Papa, mama, mimpi apa tentang saya? Kita minta sama Roh Kudus supaya kita tetap vibrant, supaya kita tetap menyala di masa tua. Saya belum lansia, tapi saya juga tidak semuda dulu. Jadi sekarang pun saya mikirkan, misalkan nanti rooftop ini jadi kontrak kita 20 tahun, saya 48, selesai kontrak saya 68, umur 70. I better prepare something for the next generations. Belum lansia, I'm going there. Sebagai gereja, kita tidak boleh menua. Gereja kita harus selalu awet muda. Dan selalu akan ada support system di gereja ini yang muda bangkit. Itulah kesalahan Korea. Lansia menjadi segelnya orang-orang muda. Gereja Korea mati di situ. Matinya di mana? Di muda-mudi. Tidak ada lain, bottleneck-nya adalah usia 40 ke atas. Itu bottleneck terhadap yang 30 ke bawah. Menjadi macetnya di sana. Kita tidak boleh itu tidak boleh terjadi. Makanya orang tua harus penuh Roh Kudus. Baru bisa berguna buat putra-putrinya. Baru bisa berdampak dalam diri muda-mudinya. Saya percaya gereja ini akan menjadi gereja yang begitu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nanti ibadah kedua aja saya jelaskan dari ayat yang berbeda, ya ada ayat tambahannya. Tapi saya ingin sekali untuk kita di titik ini, saya mau mengundang salah satu perwakilan Army of God atau muda-mudi kita untuk saya interview naik ke atas sini supaya kita dengarkan suara anak-anak muda zaman ini ya. Berikan tepuk tangan untuk Nanda. Gak pernah bosan-bosan. Saya selalu beritahu sama Nanda, saya dan istri saya, rambutmu keren. Thank you. Thank you. Dan hari ini mimpin pujian ya. Nanda adalah salah satu pemimpin di AOG atau di youth kita anak-anak muda. Nanda, apa kabar hari ini? Baik? Baik. Baik ya. Nervous gak ini? Enggak ya? Ada sedikit nervous. I like it. Inilah future of the church semua ya. Masa depan gereja itu seperti ini. Saya mau tanya sama Nanda dulu ya. Ko Philip mau tanya, saya itu gak pernah bisa menua karena anak-anak muda itu panggil saya semua Ko Philip. Sampai anak-anak kecil itu ya, anak-anak Eagle Kids banyak pakai Ko Philip. Puji Tuhan ya. Selalu luar biasa. Nanda, Yes. apa struggles anak-anak muda sih hari-hari ini?
Kita perlu tahu karena zamannya udah beda sih. Zaman saya beda. Zamannya opa oma di sini juga beda ya beberapa. Nah zaman Anda apa? Struggle-struggle-nya apa? Salah satu struggle anak muda sekarang punya istilahnya keren kok. Quarter life crisis. Quarter life crisis, oke. Jadi ini gejolak yang dialami usia kuliah 18 sampai awal masuk bekerja. Seringnya terjadi mulai galau dengan kehidupan. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Mereka cerita, untuk apa saya hidup? Saya ini berharga enggak ya? Saya ini diinginkan enggak ya? Melihat temannya yang lain berhasil, anak muda yang ngalami quarter life crisis ini suka, loh kok dia berhasil, kok saya gagal. Mau coba masuk ke universitas yang dia inginkan, jurusan yang dia inginkan, tapi gagal. Yang mereka ingat hanya gagalnya aja. Sehingga mulai overthinking, mulai bahkan gak jarang depresi. Dan di momen-momen itu, di saat mereka ingin cerita ke teman-teman, karena hari ini saya memimpin anak muda usia kuliah. Jadi di saat mereka cerita, saya mau cerita ke teman, teman itu responnya biasanya gini, aduh kamu lebay, too much banget. Itu hal yang biasa. Datang ke orang tua takut. Padahal mereka butuh orang yang mendampingi dan tidak sedikit. Jadi karena saya juga memimpin usia kuliah yang cukup banyak mereka ngalamin ini. Dan di saat datang mereka akan mulai berpikir kalau saya gagal, kalau saya tidak bisa mendapat apa yang saya inginkan, ya sudah untuk apa saya hidup. Akhirnya mereka mulai berpikir untuk mengakhiri hidup. Jadi ada yang namanya quarter life crisis. Saya baru dengar juga, kalau kita tahunya itu krisis tengah baya, umur 40-50-an. Tapi sekarang ternyata ada yang namanya krisis seperempat baya. Orang umur belasan sampai 20-an. Ya. Ya. Nah, memang saya sudah curiga kalau banyak orang-orang muda sekarang itu lonely, kesepian. Tapi mereka nggak tunjukkan, karena mereka juga rame rasanya eksis di dunia media. Tapi sebenarnya mereka kosong ya. Betul. Banyak mereka itu hampa. Iya. Jadi kadang-kadang kalau kita melihat dalam kebaktian kita atau anak-anak muda misalnya AOG hari Sabtu itu ada yang nangis itu kalau dikasih altar call maju ke depan nangis itu mungkin nggak ada masalah sesuatu keluarganya baik-baik tetapi dia lonely di dalam hati. Makanya kalau ketemu Yesus langsung nangis gitu ya. Bukan berarti orang nangis itu lonely, enggak juga. Yang terharu juga bisa. Tapi saya melihat ada banyak anak-anak muda itu kelihatan dingin tapi kalau dijamah Tuhan langsung hancur gitu ya. Itu memang karena hati mereka di dalamnya itu banyak kosong ya. Dan jadi apa yang orang tua bisa lakukan? Tadi kamu bilang mereka mau datang sama orang tua mereka takut ya kan? Apa yang orang tua bisa lakukan better untuk bisa jadi berkat untuk kalian? Hal yang dibutuhkan anak muda yang sedang mengalami quarter life crisis, mereka butuh waktu yang lebih banyak didampingi dan juga telinga untuk didengar. Karena di saat mereka datang ke saya cerita, Kak, saya ngalamin ini, merasa tidak ada yang paham, tidak ada yang kenal mereka, gak ada yang bisa ada di posisi mereka. Dan cerita mereka waktu cerita ke orang tua, tidak jarang mereka dapat responnya gini, itu hal yang biasa. Itu nanti kamu semakin dewasa akan lebih susah lagi hidupnya. Jadi sekarang harus kuat. Pokoknya itu hal yang harus kamu lewati. Benar sih, memang perlu dilewati. Tapi saya rasa dengan telinga yang mendengar, cerita-cerita mereka diperhatikan. Jadi gak hanya mereka cerita dan orang tua atau orang yang lebih tua dari mereka juga sambil melakukan hal yang lain gitu ya. Jadi tidak fokus pada cerita mereka. Anak-anak muda ini sangat butuh untuk didengarkan. Dan di saat mereka didengarkan itu sebenarnya gini, anak muda look up ke orang tua. Dan mereka itu sangat butuh perhatian dari orang tua. Hal yang simple yang mereka lakukan, keberhasilan atau bahkan kegagalan pengen cerita. Tapi karena tadi itu di saat mereka cerita ada respon yang udah itu biasa, itu masih ringan. Padahal di usia mereka dan yang sedang mereka alami itu hal yang nyata, hal yang
berat bagi mereka di usia mereka, di momen itu. Jadi yang saya tangkap adalah, sebagai orang tua kalau anak-anak curahkan hati kepada kita, dua hal ini bisa destruktif, bisa merugikan. Koreksi kalau salah ya. Yang pertama adalah tidak responsif. Segitu aja, meremehkan. Karena memang orang tua mau cepat mentahkan supaya enggak terus mengganggu gitu loh, supaya mereka punya banyak waktu. Sedangkan orang tua sendiri juga banyak sosmedan gitu ya. Jadi enggak kalah loh orang tua sekarang ini. Menurut saya sih enggak ada waktu untuk anak, tapi waktu untuk Instagram banyak. Lalu selain enggak responsif, tapi ada juga orang tua yang terlalu responsif. Jadi bahasanya overreaktif. Itu juga enggak baik kalau menurut saya. Kalau enggak responsif, remehkan atau overreaktif. Anak tidak akan bisa solve sendiri, tidak akan bisa menyelesaikan sendiri. Disitulah muncul yang menurut saya lihat hari-hari ini, generasi strawberry. Gak ada drive-nya. Makanya anak-anak muda di tempat kita namanya Army of God. Dengan semua ekses-eksesnya. Dengan semua kadang-kadang kelewatan-kelewatannya, tetapi menurut saya, lebih baik saya punya, ini kalau pendapat pribadi, lebih baik punya anak muda yang seperti kuda, perlu dijinakkan daripada anak muda yang seperti keledai, yang dipecutin pun tidak akan maju. Saya rasa kalau kita bisa menangani mereka dengan baik, dan kata-kata Nanda tadi salah satu yang saya tangkap adalah mereka harus bisa mengagumi orang tuanya. Orang tua harus punya spiritual authority, otoritas rohani. Dan untuk bisa bicara dalam kehidupan Anda, anak kita tahu lah kita nggak sempurna, tapi mereka harus tahu bahwa kita berusaha dan kita mencoba. Kalau orang tuanya itu bisa dikagumi, anak-anak tahu bahwa orang tuanya membangun kerohaniannya, saya rasa lebih easy ya, lebih gampang ya. Dan juga biasanya advice atau nasihat yang diberikan juga jauh lebih bagus. Menurut Nanda, apa visi AOG untuk anak-anak muda hari-hari ini? Dengan anak muda tadi itu yang quarter life crisis, ini baru pertama kali, ini saya catat nanti, ternyata ada term ini. Siapa yang pernah dengar ini? Atau saya tok yang gak pernah dengar ya? Siapa yang tahu quarter life crisis? Ya, of course lah, you're the youth pastor. Kita pada nggak tahu kan? Makanya ada baiknya seperti ini saya panggil supaya nggak dari sisi kita. Saya termasuk sudah generasi orang tua. Jadi saya juga perlu dengarkan kayak begini ini kita nggak. Saya kasih pertanyaannya, tapi saya nggak tahu jawabannya dia. Jadi seperti Nanda ya kan kita belum pernah ada ini nggak ada rehearsal ini. Jadi saya nggak tahu. Jadi saya begini pun saya menimba sesuatu untuk muda-mudi. Anak-anak kami sih fine-fine saja. Tapi suatu saat mungkin berguna juga untuk cucu, puji Tuhan ya. Dan ini juga jadi konfirmasi, oh iya ya selama ini berarti sudah betul nih sama anak-anak saya. Saya berusaha mati-matian supaya nggak jadi pendeta cuma di gereja, tapi menjadi orang Kristen yang baik di rumah, itu ternyata nggak percuma. Ya, ternyata itu yang dibutuhkan oleh orang muda-mudi. Sungguhan sih, anak kecil kita bisa, maaf ini bahasanya, anak kecil mungkin bisa mudah, lugu, gampang ditipu kan. Kita ngomong dia percaya, anak muda nggak bisa loh. Anak kecil itu pegang kata-kata, right? Kalau kita ngomong sama mereka, besok papa ajak, besok malam ini langsung diingatkan, pagi-pagi bangun tidur, ayo, kata-katanya dipegang kan? Anak muda nggak bisa. Orang tua mau ngomong apa aja dia lihat, papa gitu kok. Dia sudah nggak bisa makan kata-kata, dia harus lihat, mendapat penglihatan, dia harus lihat. Seeing is believing, orang-orang muda itu, seeing is believing, nggak percaya, coba lihat. Mereka nonton drama Korea, nanti semuanya tarian-tarian Korea semuanya muncul. Mukanya juga dibikin kayak begitu segalanya. What they see is reality. Betul sekali. Ya. Visi AOG apa untuk anak-anak muda? Seperti Bapak Ibu tahu, 2030 kita punya visi 300 gereja lokal akan terbangun. Yes, amen. Ini gak akan hanya jadi visinya family aja. Army of God juga mau, anak muda juga mau. Adik-adik saya yang di Eagle Kids juga mau. Kita akan mengerjakan ini. Dan komunitas anak muda Army of God, Gereja Mawar Sharon, kita punya tagline, Building Churches in Our Youth. Kita akan jadi pembangun-pembangun gereja sejak masa muda. Dan itu di Army of God akan jadi tempat anak muda ini akan dibentuk di sana. Mereka masuk tidak tahu. Bahkan tidak sedikit yang masuknya dengan quarter life crisis tadi. Tapi di dalam Army of God didampingi, akan dibentuk, akan dibawa untuk kenal Tuhan. Dan juga akan melihat tujuan hidupnya apa. Apa yang akan mereka kerjakan di masa depannya.
Bisa nggak Tuhan pakai mereka sejak masa muda? Karena saya sangat percaya dan saya juga salah satu produk dari Army of God. Sejak masa muda kami dibawa untuk kenal Tuhan, mengerti visinya Tuhan dan kami mengerjakannya. Bukan nanti, tapi sekarang. Amin, puji Tuhan, puji Tuhan. Dan Seneng saya anak muda yang pede-pede begini luar biasa. minggu depan, tanggal 10, 11 Maret, akan ada Army of God Conference. Come on. Yes. Anak muda yang hadir di sini saya percaya sudah daftar. Bapak Ibu juga yang punya anak usia muda pasti sudah didaftarkan. Dan ini akan jadi tempat bukan hanya event saja. Tapi orang muda akan dibawa mengerti tujuan hidupnya sejak masa muda. Kalau teman-teman saya, anak muda di tempat ini sudah daftar, gimana dengan teman-teman sekolah, teman kampusnya yang belum daftar? Come on, kita sangat perlu sekali isi hati Tuhan dari muda. Biar waktu kita lebih panjang untuk kerjakan. Masuk ngomong ke kamera karena ini di streaming kemana-mana iya. nih. Jakarta ikut, Medan ikut, semua ikut ini. Siap. Kita sama mereka, come on. Anak-anak muda, come on, kita siapkan Rambutnya diri. diginiin sedikit. Oh iya, salah. Udah, come on, kita datang sama-sama dengan hati yang siap nanti minggu depan. Conference-nya munculkan, thank you. Terus? 10-11 Maret, kita akan datang untuk tangkap isi hati Tuhan. Saya rasa bahagia sekali kalau dari muda kita sudah tangkap isi hati Tuhan. Waktu kita akan jauh lebih panjang untuk kerjakan visinya Tuhan. Untuk kerjakan yang Tuhan rindukan. Amin. Sesuai dengan rencana Tuhan sejak awal di hidup kita. I'll see you there. Oh, I see you there. Oke, saya ajak kita semua berdiri. Saya mau akhiri, tapi Nanda tetap di sini. Boleh nggak Nanda mewakili semua anak-anak muda, doakan kami yang generasi orang tua, agar supaya kami ini bisa jadi berkat untuk kalian, supaya kami ini bisa jadi bukan menjadi sumbat, tapi menjadi aset dalam hidup kalian. Dan Tuhan supaya kami juga lebih bisa mengerti kalian, anak-anak muda, bahkan anak-anak kecil. Doakan ya, ya. Kita didoakan boleh ya? Oke, mari kita pejamkan mata kita. Nanda berdoa. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau bersepakat. Kami orang muda, kami mau berdoa bagi papa, mama, bagi om, tante, orang-orang yang lebih senior dari kami. Kami memberkati mereka Tuhan. Kami berdoa biar ada kasih-Nya Tuhan yang mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kasih Tuhan yang sangat besar yang akan memenuhi dan akan dipenuhi dengan hikmat sorgawi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak akan ada lagi gap antara orang tua dengan anak muda. Karena orang tua semakin diubahkan, semakin hari mengerti isi hatinya Tuhan. Orang tua akan menjadi orang-orang pertama yang akan mengarahkan setiap anak-anaknya. Orang-orang yang juga mencintai generasi muda. Orang-orang yang tidak hanya menganggap orang-orang muda, orang-orang yang belum tahu apa-apa, tetapi orang tua akan semakin dipakai Tuhan. Mempersiapkan generasi muda. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba memberkati setiap om, tante, papa, mama di tempat ini Tuhan. Kami minta biar isi hati Tuhan itu ada atas setiap orang tua di tempat ini. Orang tua akan mengasihi anak-anaknya. Orang tua akan mengarahkan anak-anaknya. Orang tua akan semakin cinta Tuhan. Karena mereka mengerti mereka butuh kasih Tuhan untuk mengarahkan anak-anaknya. Mengarahkan orang-orang yang lahir dari kehidupan mereka. Keluarga-keluarga akan diubahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga-keluarga akan menjadi keluarga yang semakin hari mencintai Tuhan dan berjalan di dalam rencana Tuhan. Dan dari gereja ini setiap papa, mama, om, tante, keluarga akan memberkati. Keluarga-keluarga lain akan menjadi teladan. Orang tua di tempat ini adalah orang tua yang akan di look up oleh orang muda. Kami mengasihi setiap orang tua di tempat ini Tuhan. Dan kami mau berjalan bersama bergandengan tangan untuk mengerjakan isi hati Tuhan. Mengerjakan visi Tuhan atas gereja ini. Thank you Jesus. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Terima kasih Nanda. Saya ingin sekali di penghujung firman ini mengundang khususnya Kawula before 30.
Kalau Anda hari ini berkata, iya itu yang aku kurang, yaitu visi dan tujuan hidup. Hari ini kita mau mendoakan dia, sekarang giliran kita yang jauh lebih tua, yang akan mengulurkan tangan nanti waktu mereka maju ke depan. Kita berdoa bagi mereka, supaya kaula di bawah 30 ini, sungguh-sungguh hidupnya dipakai oleh Tuhan sebagai anak panah, ujung tombak visinya gereja, bukan anak kecil atau kebaktian umumnya. Ujung tombak itu makanya namanya Army of God. Karena yang sungguh-sungguh jadi yang diutus ke medan perang yang terdepan. Ya pemuda-pemudi serta remaja. Kalau itu Anda mungkin gak punya masalah. Atau mungkin bermasalah. Apapun backgroundnya. Kalau Anda di bawah 30 tahun itu, maju aja sekarang ke depan. Otomatis ini semua yang di bawah 30, maju aja di sini. Kami mau mempersembahkan dan mendoakanmu supaya Allah mengurapimu. Haleluya. Nyanyikan satu lagu. Berikan tepuk tangan untuk mereka. Orang-orang muda kita. Oh haleluya. Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Haleluya. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka Sejak dulu mari kita ulurkan tangan kita ke depan, kita doakan mereka. menunggu hidupku. Itu masih ada anak kecil di situ. Suruh maju. Papa mama barengin. Ku sadari Pak, itu anaknya suruh maju. Ya, selama ini maju. kau Ditemani. Yuk. Ku Ku akui semua dosaku. Ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan kau Raja. Tak kusangka Mari kita doakan mereka, kita ulurkan tangan, kita persembahkan mereka. Ujung tombak kita. Haleluya. Biar Tuhan kuduskan hidup mereka. Pisahkan dari cara dunia. Dalam nama Yesus. Ku sadari Haleluya. Selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku. Ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakanmu.
nafasku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu. Yesus Tuhan Kau Raja. Biarkan Roh Kudus yang berdoa melalui gereja ini untuk anak-anak muda yang di depan sini. Oh, terima urapan baru anak-anak muda. Receive an anointing for you in Jesus' name. Ya seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Raja. Ya seluruh nafasku, ya seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Raja. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan tercinta, glory to God. Haleluya. Saudara yang di depan bisa lihat saya sebentar. Kalian kalau belum dibaptis, segera minta izin sama papa mama. Kalau yang lebih muda ya, bilang saya mau dibaptis, saya mau ikut Yesus. Kalau belum ikut AUG Conference, cepat daftar ya. Nanti kalian akan dapat impartasi. Hari ini so happy, ternyata kita nggak sadari. Banyak di ibadah pagi, anak-anak yang before 30. Saya ada ide nih, nanti tolong ini dadakan, belum ada perencanaan. Why not ada impartasi dari anak-anak, dari pemimpin-pemimpin AOG. Jadi panggil TL-TL-nya, atau beberapa coach-nya juga, untuk nanti di kebaktian berikutnya, waktu saya berikan altar call, biar anak-anak muda kita, yang sudah pelayanan, penumpangan tangan kepada mereka. Supaya ada impartasi. Anak-anak Army of God kita itu masih muda-muda tapi sudah memimpin orang lain dengan keterbatasannya. Saya ingin kalian semuanya punya spirit seperti itu. Kalau mungkin belum bagian dari AOG, supaya kalian semuanya yang ada di depan sini punya spirit demikian. Nanti ya, undang aja datang suruh ke gereja. I want them all day today.
Haleluya. God bless you. Tuhan Yesus berkati mereka, pakai hidup mereka Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Puji Tuhan. Thank you. Silakan kembali duduk.